Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, ada selebaran kertas yang akan menjadi yang pagi ini akan kita bahas. Bunyi ayat dalam kertas itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Coba Bapak Ibu, mari kita coba baca sama-sama, niatnya baca Quran, dapat pahala Pak ya. Mari sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sekali lagi. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ayat yang kita baca ini ada di Al-Quran, surah Al-Isra ayat ke-1. Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan mulia, yaitu bulan Rajab, salah satu di antara 4 bulan yang oleh Allah diunggulkan dari bulan-bulan yang lainnya. Dan di bulan Rajab ini menurut para ahli sejarah umat Islam bahwa di bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang super dahsyat, yaitu peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Nah, ayatnya peristiwa ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Yang pertama, peristiwa Isra-nya ada di Al-Quran, surah Al-Isra ayat ke-1 yang barusan kita baca. Tapi peristiwa Mi'raj-nya itu bisa kita temukan dalilnya ada di Al-Quran surat yang lain, yaitu surat An-Najm ayat ke-13 sampai ke-18, kurang lebih seperti itu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengingatkan kembali memori kita coba jelaskan secara ringkas peristiwa Isra-nya. Peristiwa Isra itu adalah perjalanan yang masih di bumi. Perjalanan siapa? Perjalanan seorang nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dalam perjalanan itu diperjalankan. Jadi pasif, diperjalankan. Yang memperjalankannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ke mana? Nah, kalau masih di buminya itu perjalanannya yaitu terbang dari Masjidil Haram yang ada di negeri Arab Saudi di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Berapa jaraknya? Jarak antara dua masjid ini kurang lebih 1.500 km. Lumayan jauh, Pak. Yang pada masa itu alat transportasinya hanya ada antara onta atau kuda. Sehingga kalau harus menempuh jarak yang sebegitu jauh, makan waktu kurang lebih 2 bulan kalau mau bolak-baliknya. Kurang lebih 2 bulan, Pak. Tetapi Masya Allah, Nabi melalui ayat ini diceritakan oleh Allah tidak sema itu lama jarak perjalanannya. Berapa lama, Pak? Hanya lailan. Lailan itu dimaknai beberapa waktu dalam malam itu. Tidak semalam suntuk, hanya beberapa waktu. Ada yang menyebutnya hitungan menit, ada yang menyebutnya hitungan jam. Orang 40 orang perjalanannya makan waktu 2 bulan, Nabi hanya beberapa waktu saja dalam semalam. Kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya ini percaya enggak? Percaya? Harus percaya. Yang lebih keren lagi bukan sebatas itu. Ada berikutnya Bapak, ini namanya
Isra yang barusan kita sebut tadi. Perjalanan dari bumi dari satu tempat yang ada di bumi ke tempat bumi yang lain, yaitu Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang di Palestina. Yang lebih hebat lagi apa? Mi'raj. Nah, kalau Mi'raj apa? Dari bumi ke langit. Jadi setelah selesai urusan perjalanan di Palestina, di Masjidil Aqsa-nya sudah selesai, Nabi kemudian dimi'rajkan, dinaikkan. Perjalanannya sekarang naik ke atas, terbang. Dari mana? Dari bumi yang ada di Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa, menuju langit. Hebat dah, Pak. Makin hebat lagi nih. Kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Nah, sekarang dari bumi ke langit, nah berapa tuh, Pak, jaraknya? Saya lihat di internet itu, Pak. Kalau bumi ke matahari baik, itu 149 juta kilometer. Alangkah jauh itu, Pak. Nah, ini bukan ke mataharinya, ke langitnya. Nah, makin jauh lagi tuh, Pak. Dan ternyata tidak hanya berhenti di langit pertama, lanjut langit berikutnya. Di langit pertama Allah pertemukan dengan kakek kita, manusia pertama kali, Nabiullah Adam alaihissalam. Lanjut naik langit kedua, bertemu dengan dua nabi sepupuan, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Lanjut naik langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai di langit ketujuh, malaikat Jibril tidak mampu lagi untuk menghantarkan Nabi. Kenapa? Karena masih ada perjalanan berikutnya. Dan perjalanan berikutnya kemana? Ke Sidratul Muntaha. Tidak satu pun yang mampu ke sana kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Muhammad itu lebih kuat, lebih gagah daripada malaikat itu sendiri. Lanjut ke langit ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, dapat oleh perintah sholat, dan malam itu juga balik lagi ke bumi. Jadi berangkat ke Palestina malam itu juga, lanjut ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke bumi. Terjadi di Lailan tadi, Pak, di malam hari, yang malam itu kata ulama tidak semalam suntuk, tidak, hanya beberapa waktu saja, super kilat, super cepat. Lagi-lagi pertanyaan ini kita ajukan, kita kira-kira percaya tidak, Pak, Bu? Percaya? Harus percaya, Pak, ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa kata yang saya catat di situ, Pak, untuk menjadi bahan kajian kita tentang ayat ini. Yang pertama, ada kata yang berbunyi subhana. Subhana di ayat tadi, Pak, yang kita baca. Apa arti subhana? Subhana artinya maha suci Allah. Allah maha suci. Ulama menjelaskan makna subhana maha suci itu artinya tanzihan lillahi ma la yaliqu bih. Yang artinya mensucikan Allah dari segala perkara yang tidak pantas untuk Allah. Kita harus melepaskan diri dari kita segala macam pemikiran-pemikiran yang tidak pantas untuk Allah. Apa yang tidak pantas itu, Pak? Yang tidak pantas itu misalnya apa? Kurang, lemah, tidak mampu, tidak kuat, ngantuan, tidur. Itu perkara yang tidak mungkin bagi Allah, tidak layak untuk Allah. Nah, pantasnya untuk siapa itu, Pak? Yang tadi itu pantasnya untuk siapa? Pantasnya untuk kita makhluk, sebagai umat, sebagai makhluk. Nah, kalau kita wajar, kalau kitanya tidak mampu, kitanya tidak kuat, kitanya tidak kuasa, kitanya mungkin ngantuan, kitanya mungkin tiduran terus.
Tapi perkara yang seperti itu kita harus sucikan, tidak melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Allah menceritakan peristiwa Isra ini, peristiwa yang super dahsyat ini, Allah mulai ceritanya dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Seakan-akan Bapak Ibu, lewat kata subhana ini Allah langsung menjawab segala bentuk keraguan-keraguan yang bakal timbul dalam benak kita setiap umat manusia. Jadi ayat itu sendiri oleh Allah sudah menjadi jawaban. Jangan engkau sandarkan keraguanmu untuk Allah. Kalau untuk manusia silakan saja, seakan-akan begitu. Manusia tidak mampu, manusia lemah, manusia tidak kuasa. Itu untuk manusia. Tapi untuk aku seakan-akan begitu. Lewat kata subhana, jangan engkau sandarkan. Kalau bagi Allah, apa? Tidak ada kata yang tidak mampu, tidak ada kata yang mustahil. Semuanya serba bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ayat yang sering kita baca di surat Yasin, apa Pak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi kita manusia berlaku hukum kausalitas, sebab dan akibat. Bagi Allah kadang-kadang tidak perlu hukum itu, Pak. Logika akal kita akan selalu menghubungkan teori apa? Hukum kausalitas. Ada akibat itu karena ada sebab. Tapi kalau Allah kadang-kadang tidak butuh itu, Pak. Ada kata-kata misalnya apa, Pak? Kita melarang anak-anak gitu, jangan main-main di sungai. Nah, ini musim air, musim hujan. Jangan main-main di sungai. Ngapa? Nanti terpeleset, lalu apa, Pak? Tenggelam, hanyut, terus mati. Jadi akibat dari kematian itu disebabkan apa? Tenggelam dalam air. Nah, itu logika yang terbangun di kita. Mati pasti. Tapi pertanyaannya, ada tidak uang berlamu-lamu dalam air, tidak hanya sehari 2 hari, tapi dia tetap bertahan hidup? Ada? Ada. Siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Masya Allah. Bukan sekedar dalam air, tapi dalam apa, Pak? Dalam perut ikan. Nah, logika apa yang bisa kita bangun itu, Pak? Hah? Nabi Yunus, Masya Allah, tidak hanya dalam air, tapi di dalam perut ikan. Maka kata ulama, tidak katik kegelapan yang melebihi kegelapan yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Satu gelapnya berada dalam air, 2 gelapnya di dalam perut ikan, 3 gelapnya di malam hari. Bercampur 3 kegelapan yang itu hanya ada dirasakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Tapi dengan izin Allah, Nabi Yunus apa, Pak? Tetap bertahan hidup. Tidak tanggung-tanggung. Ada ulama menyebutnya selama 3 hari, Pak. Ada ulama menyebutnya 7 hari. Ada ulama menyebutnya 40 hari dalam perut ikan. Allah Ta'ala alam mana yang benar, tetapi logika kita mengatakan sulit untuk diterima kalau sudah bertahan dalam air lebih dari sekian menit, apalagi ini dalam hitungan hari. Itu cerita air. Larangan kita berikutnya apa, Pak? Ngomong sama anak, jangan main api. Nanti apa? Tersengat api. Kalau sudah tersengat api apa, Pak? Terbakar. Bisa-bisa kalau terbakarnya lama, mungkin mengenai seluruh tubuh, mati. Jadi akibat mati disebabkan apa? Tersulut api tadi. Itu logika yang terbangun oleh kita. Tapi ada tidak cerita orang yang terbakar hidup-hidup di dalam api, kobaran api yang begitu besar, satu helai rambut pun tidak terbakar dari dirinya? Ada? Ada. Siapa namanya? Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah itu, Pak. Contoh kedua. Contoh ketiga, nih kita nih, Pak, hadir di muka bumi ini disebabkan siapa? Ini akibatnya sudah ada kita nih. Disebabkan siapa? Ada mak bapak kita, Pak. Bertemunya 2 jenis kelamin.
laki-laki dan perempuan, yaitu ayah dan bapak gitu. Dengan izin Allah kita kemudian terlahir ke muka bumi ini. Tidak mungkin kita bisa lahir ke dunia tanpa disebabkan oleh adanya mak bapak kita. Tapi pertanyaannya, ada tak orang lahir ke dunia tanpa dua ini? Ada. Mana orangnya Pak? Nabi Isa alaihissalam. Tak lengkap, hanya punya hanya punya mak, tak punya bak. Lebih hebat dari Nabi Isa siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tak nian punya bak, tak punya bapak. Ada ke dunia. Ini sudah cukup, mungkin sudah menjadi dalil untuk kita, Pak. Nah, dalam memahami ini, siapa yang bisa memahaminya, Pak? Siapa yang bisa menerima kebenaran yang seperti ini, Pak? Siapa? Orang yang menggunakan akalnya dibingkai dengan iman. Nah, jadi memahami peristiwa-peristiwa yang super dahsyat ini, mukjizat-mukjizat yang dihadirkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, untuk bisa kita terima kebenaran itu, maka apa Pak? Gunakan akal sehat kita dibungkus dengan bingkai iman. Kalau akal sehat kita ini dibungkus dengan iman, dibingkai dengan iman, maka kita akan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ceritanya kalau hanya mengandalkan otak, secerdas apapun, kadang-kadang akal kita ini tidak bisa menjangkau itu. Kenapa? Karena akal pikiran kita punya keterbatasan dan kekurangan. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa ini apa? Jangan hanya fokus ya, menghabiskan energi untuk menajamkan otak akal pikiran kita. Jangan hanya fokus, hanya menajam, mengasah akal pikiran kita. Tapi berikutnya selain fokus menajam akal pikiran kita, kita asah juga iman kita ini, Pak. Supaya kalau iman sudah lekat dalam diri kita, akal pikiran kita ini akan terarah dan terbimbing, tidak sesat apalagi menyesatkan. Nah, ini juga pelajaran buat kita Bapak Ibu. Kita punya anak, kita punya cucu. Kita kadang-kadang Masya Allah, anak-anak kita, cucung-cucung kita habis waktunya dari pagi sampai sore, kursus ini, kursus itu, fokusnya cak mano anak kita cerdas otaknya. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk mencerdaskan imannya. Sehingga tidak punya waktu untuk mengenal Allah, tidak kenal Rasulnya, tidak kenal halal haram, tidak kenal sejarah para nabi. Akhirnya kosong dari sisi iman, otak cerdas iya. Tapi kalau iman sudah nggak ada, yang ada apa Pak? Akhirnya pikiran kita ini yang terbatas ini seringkali kadang-kadang menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, maka poin penting dari peristiwa Isra ini adalah mengasah iman kita. Kita harus membangun iman kuat dalam diri kita ini. Dan iman kita kepada Allah tidak hanya berhenti kita percaya Allah sang pencipta. Kita tidak boleh hanya berhenti punya iman mengakui Allah itu ada. Tapi lebih lanjut dalam iman kita terkait dengan pembahasan kita hari ini, yang kita bangun apa Pak? Al-iradah wal qudrah. Apa itu Pak? Meyakini, mengimani bahwa Allah punya kehendak, maha berkehendak. Selain maha berkehendak, kita harus punya yakin apa berikutnya Pak? Al-qudrah, maha mampu, maha kuasa. Ya terserah Allah punya kehendak. Allah maunya apa terserah Allah. Karena Allah maha berkehendak. Dan hebatnya kadang-kadang kita menyaksikan termasuk peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Kehendak Allah itu bukan perkara yang remeh-temeh, bukan perkara yang kecil-kecil.
Dan Allah maha mampu untuk mewujudkan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beda dengan kita, Pak. Beda dengan kita. Kita mungkin punya kehendak iya, tapi kadang-kadang kita tidak mampu mewujudkan apa yang menjadi kehendak kita. Terkadang kehendak kita masih hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil, bukan perkara yang besar. Tapi yang kecil-kecil itu yang kita kehendaki seringkali juga tidak terwujud oleh kita. Apalagi kalau sudah berbicara perkara-perkara yang super besar. Nah, dari poin ini Bapak Ibu, kata ulama, Pak, kata ulama, kalau kita pengen sukses dalam hidup di dunia ini, lebih lagi di akhirat, maka rumusnya kata ulama, ikuti apa yang menjadi apa yang Allah mau. Itu rumusnya, Pak. Ikuti apa yang Allah mau, jangan hanya fokus mengikuti apa yang kita mau. Nah, ini rumusnya, Pak. Nah, kalau kita sudah mau mengikuti apa yang Allah mau, sekalipun apa yang kita mau itu tidak terwujud, maka kita akan meyakini inilah kudrah, kehendak Allah yang terbaik untuk kita. Kita mungkin punya ambisi untuk ini, tapi Allah tidak mau mewujudkan apa yang kita mau. Maka dengan punya keimanan yang seperti itu, kita sadar bukan Allahnya yang tidak mampu mewujudkan kehendak kita, tapi bagi Allah itulah yang terbaik yang harus diwujudkan untuk kita. Nah, ini hebatnya kalau kita meyakini dengan keimanan, belajar dari peristiwa ini tentang al-iradah wal qudrah. Allah maha berkehendak dan sekaligus Allah maha kuasa untuk mewujudkan kehendak itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin kedua, Pak, dalam peristiwa ini kita menemukan kata bi'abdihi. Apa bi'abdihi itu? Hambanya. Allah memperjalankan hambanya. Siapa hamba itu, Pak? Yang diperjalankan oleh Allah itu disebutkan di situ hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Namanya Nabi Muhammad. Gelar pangkatnya apa, Pak? Gelar pangkatnya seorang Nabi plus seorang Rasul. Tapi ketika bercerita tentang peristiwa ini, namanya Muhammad, gelarnya, pangkatnya Nabi dan Rasul, Allah tidak menyebut itu semua. Tapi yang disebut oleh Allah hambanya. Allah memperjalankan hambanya, tidak menyebut pangkat dan jabatannya. Tapi yang disebut oleh Allah hambanya, Pak. Apa ini, Pak, pelajarannya? Pertama, kata ulama, Nabi disebutkan sebagai hambanya karena Nabi adalah sosok yang sudah sangat sempurna penghambaannya kepada Allah. Sempurna betul. Tuntas bagi Nabi, Pak. Beliau betul-betul seorang hamba Allah. Nah, makna berikutnya kata ulama, penyebutan Allah kepada Nabi tidak menyebut namanya, tidak menyebut pangkat dan jabatannya. Ini menunjukkan apa? Pelajaran berharga buat kita adalah bukan pangkat dan jabatan duniawi yang harus kita bangga-banggakan di hadapan Allah. Pangkat terbesar bagi kita seorang beriman adalah ketika kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Dan siapa mereka? Kita galau-galau punya peluang yang sama untuk merebut posisi sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, apapun karir duniawi kita, punya pangkat jabatan kita hari ini, Pak, itu belumlah mulia di sisi Allah kalau pangkat dan jabatan yang kita miliki itu tidak menghantarkan kita menjadi hamba Allah. Punya pangkat besar, tinggi, Pak, karirnya muncul, tapi kemudian dengan pangkat dan jabatan itu kita lupa dengan Allah, itu tidak mulia, kata Allah.
Seorang bernama Muhammad, pangkatnya nabi, pangkatnya sebagai rasul, tidak dianggap oleh Allah. Yang dianggap oleh Allah adalah hambaku, kata Allah. Oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sejarah yang menceritakan tentang ini, Pak. Ketika seseorang diakui oleh Allah sebagai hambanya, mulia betul hidupnya, Pak. Kita contohkan misalnya siapa, Pak? Bilal bin Rabah. Siapa Bilal itu, Pak? Seorang budak, punya strata sosial yang sangat rendah. Hidupnya terbelenggu, dibatasi oleh majikannya. Tidak bisa bebas, tidak bisa merdeka. Selain itu, dianya orangnya miskin. Mohon maaf, secara fisik mungkin tidaklah sempurna seperti fisik yang lain, Pak. Sudah hitam, kelam, apalagi, Pak. Ada di dia kalau. Ini Bilal bin Rabah. Tapi begitu beliau mendapatkan hidayah dari Allah, menjadi hamba Allah, taat patuh kepada Allah, taat patuh kepada ajaran Rasulullah, maka kemudian berbalik, Bilal kemudian dimuliakan oleh Allah, sekaligus dimuliakan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat derajatnya Bilal. Apa yang didapatkan oleh Bilal, Pak? Asisten pribadi Nabi, Pak. Ketika ada waktunya sholat, Bilal yang jadi kepercayaan Nabi. Setiap kali waktunya sholat, Bilal terus yang disuruh oleh Nabi. Asisten pribadi, muazin pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia betul posisi Bilal. Dan namanya sampai hari ini melekat di ingatan kita di seluruh dunia. Kaki bulan Ramadan ada imam plus ada siapa, Pak? Yang tukang baca siapa? Bilal. Nah, menyematkan nama dia, Pak. Di mana-mana Bilal ada. Kaki sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar, ada penghantar yang diumumkan. Siapa yang mengumumkannya itu, Pak? Bilal juga, Pak. Padahal bukan nama dia, Pak, tapi disebut Bilal. Melekat kebaikan, kemuliaan yang ada pada sosok yang bernama Bilal. Itu ketika seseorang menjadi hamba Allah. Beda lagi kebalikannya, Pak. Ada orang punya pangkat dan jabatan, moncer betul, Pak. Tinggi betul jabatannya. Jadi raja, jadi perdana menteri, segala macam. Kekuasaan ada di dia. Tapi ketika pangkat dan jabatan itu tidak membuat dia taat kepada Allah, bahkan menentang ajaran agama Allah, maka yang ada apa? Terbalik dia, Pak. Tersungkur, hina sehina-hinanya. Di zaman Nabi Ibrahim ada raja, namanya siapa? Namrud. Ajur, Pak, nasibnya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang raja juga, Pak, namanya Fir'aun. Tapi kekuasaan dan jabatannya membuat dia menentang ajaran agama, maka kemudian Fir'aun dihinakan oleh Allah dan dihinakan umat manusia sampai hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, maka pelajaran kita berikutnya untuk kita, mari Bapak Ibu, kita tundukkan diri kita. Apapun pangkat dan jabatan yang kita punya hari ini, semua itu haruslah bisa menghantarkan kita untuk menjadi hamba Allah. Ketika kita mau menundukkan diri menjadi hamba Allah, maka jaminannya kita akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Terakhir, di dalam surat ini, Pak, di dalam ayat ini ada kata lailan. Apa lailan, Pak? Malam hari. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadinya di malam hari. Pertanyaannya, ngapa nak malam hari, Pak? Kan tadi jenguk uang, Pak. Kan pacak baik, Pak. Allah memperjalankan Nabi di pagi harinya, di sore harinya, di siang harinya. Lah, ngapa ini diperjalankan oleh Allah di malam hari? Ada dua, Pak. Yang pertama, mengisyaratkan keharusan bagi kita untuk mengimani peristiwa gaib. Ini, Pak, terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu kenapa harus malam hari? Karena ini mengisyaratkan agar kita harus mengimani peristiwa gaib.
Sebab malam itu identik dengan kegelapan. Dan sesuatu yang gelap sulit untuk kita indrakan lewat panca indera kita. Kecuali kalau pada yang menerangi itu baru kita melihat. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu bagian dari peristiwa gaib yang harus kita percayai, harus kita imani. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa malam hari? Karena malam hari itu Bapak Ibu ada rahasianya, Pak. Rahasianya apa? Malam adalah momentum yang sangat efektif bagi kita untuk menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat malam yang senyap, sepi, gelap gulita, ada orang yang mau terbangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah, maka itu membutuhkan kesungguhan dan keseriusan. Yang mampu melakukan itu berarti dia sudah melewati perjuangan yang cukup ketat. Tidak semua orang, Pak, mau bangun tengah malam untuk memanfaatkan berhubungan, berkomunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang malaikat tuh, Pak, nyengok kita tuh, Pak. Catatannya tuh lah siap tuh. Kita kalau bangun tengah malam jam 3, nah malaikat tuh lah siap nyatat, Pak. Ini nak sholat, ini nak tahajud. Pas dijengok apa? Cuma ke WC lah, Pak. Nah, catatannya WC. Malam Kak WC, keluar WC. Jadi penuh dalam kertas kita itu catatannya apa? Malam hari WC. Nah, malam ini, hari ini hari mulia, hari Jumat. Kita mulailah berazam, Pak, bertekad. Ayo kita robah malam hari kita, Pak. Jangan isinya WC terus, Pak. Catatan malaikat WC terus, Pak. Kita robah lembaran kertas kita, Pak. Kalau baca ada isinya tahajud jam 3 dicatat oleh malaikat. Tahajud, Pak, ya. Ini hari apa nih? Hari kedua bulan Januari 2026. Momentumnya juga bulan mulia, bulan Rajab. Ayo kita mulai merubah, kita manfaatkan malam hari kita. Jangan semuanya berlalu begitu saja, sebab malam hari itu ada momentum yang sangat istimewa dalam ajaran agama kita, terutama ketika kita sedang berada di sepertiga malam. Gunakanlah di malam yang sepertiga itu, Pak, untuk kemudian kita bermunajat, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga perjalanan hidup kita di tahun 2026 ini menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.